Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1C Mahasiswa Profesioners Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang beranggotakan 15 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ihnatul Fauzia, Sarjana Keperawatan sebagai moderator. Ada Ripan Muhammad Gupron, Sarjana Keperawatan sebagai pembaca doa. Ada Agung Permana, Sarjana Keperawatan sebagai penjelasan terkait 3M. Ada Dea Chandra Suci, Sarjana Keperawatan untuk pelaksanaan mencuci tangan 6 langkah. Ada Abdul Ropi Ridwan Taufik, Sarjana Keperawatan untuk mempraktekkan etika batuk dan juga bersin. Ada Indah Rahmawati, Sarjana Keperawatan untuk pemateri yang pertama. Ada Ayu Dwi Nur, Sarjana Keperawatan untuk pemateri kedua. Ada Lucy Nur Asya, Sarjana Keperawatan untuk pemateri ketiga. Ada Muhammad Jaki Alfarisi, Sarjana Keperawatan untuk pemateri keempat. Ada Siti Rasmawati, Sarjana Keperawatan untuk pemateri kelima. Ada Tanti Suhartini, Sarjana Keperawatan untuk pemateri keenam. Ada Gina Nisa Fitri, Sarjana Keperawatan untuk pemateri ketujuh. Ada Selsa Permatasari Putri Supardi, Sarjana Keperawatan untuk pemateri ke-8. Ada Faris Alfa Arasid, Sarjana Keperawatan sebagai pemateri ke-9. Ada Atria Nur Wahyu Adegita, Sarjana Keperawatan untuk pemateri ke-10. Di sini kami akan menyampaikan terkait diet pada pasien hipertensi dan juga pada pasien diabetes mellitus. Sebelum kita menyampaikan materi, malah kita mendengarkan doa terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Saudara Ripan Muhammad Gupron, Sarjana Keperawatan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Moderator telah memberikan waktu untuk saya berbicara di sini. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita memanjatkan puja dan puji serta syukur terhadap kehadirat Ilahi Robbi. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, penutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Ilahi Robbi. Nah, di sini kita dari teman-teman profesioners Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, sebelum kita memulai penyuluhan tersebut, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran dan kemanfaatan yang jangka panjang untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dan bisa diterapkan di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya, selama ini kan kita selalu berusaha bersungguh-sungguh menjaga penyebaran COVID-19 ini dengan sejalan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia tidak akan mengubah nasib kita sebelum kita sendiri berusaha untuk mengubahnya. Quran Surat A'raf ayat 11. Namun Ia juga menyuruh kita untuk selalu berdoa agar dikabulkannya doa kita. Quran itu menurut Quran Surat Al-Ghafur ayat 60. Adapun di sini cara pencegahan penularan COVID-19 ini secara fisik, yang pertama kita harus jaga jarak atau social distancing, yang kedua jarak fisik atau physical distancing, yang ketiga harus selalu cuci tangan, yang keempat harus menggunakan masker setiap saat, yang kelima tinggal di rumah saja atau stay at home, yang keenam selalu membersihkan handphone, yang ketujuh etika bersin dan batuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, Anda bisa menggunakan tisu atau sapu tangan sebagai alas hidung dan mulut ketika bersin atau batuk seperti ini. Lalu setelah dipakai, jangan lupa buang ke tempat sampah. Lalu etika batuk yang kedua, Anda bisa menggunakan tangan bagian dalam sebagai tangan seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, Anda bisa menggunakan masker sebagai alas buat batuk dan bersin seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa buang ke tempat sampah. Nah, setelah batuk atau bersin yang Anda lakukan, Anda bisa mencuci tangan setelahnya. Cuci pakai sabun atau pakai antiseptik yang mengandung alkohol.
Terima kasih. Di sini saya akan melakukan 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, letakkan hand sanitizer dengan menggosokkan kedua tangan, lalu gosok kedua punggung tangan dan sela-sela jari. Ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Selanjutnya, gosok punggung jari secara mengunci seperti ini. Nah, yang kelima, gosok ibu jari dengan diputar dan juga sebaliknya. Dan yang terakhir, yang keenam, gosokkan ujung ke kuku tangan di telapak tangan seperti ini dan juga sebaliknya. Baik, yang pertama kita akan memberikan penjelasan tentang diet. Diet merupakan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Dan diet juga merupakan pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang cara dan sumber makanannya itu tertentu atau diatur. Kemudian, tujuan diet yang pertama yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh dan untuk mencapai atau menjaga berat badan supaya terkontrol. Nah, dari beberapa banyak orang yang melakukan diet atas dasar anjuran dokter karena mengidap penyakit tertentu yang memaksanya untuk mengatur segala nutrisi atau makanan yang akan dimakan atau yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu semua yang dimaksud dengan diet. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah tinggi meningkat, yakni di atas 140/90 mm/Hg. Hipertensi itu sendiri biasa disebut sebagai penyakit silent killer, yaitu penyakit yang dapat membunuh secara diam-diam tanpa ada tanda dan gejala. Nah, dilanjutkan dengan penyebab dari hipertensi. Jadi ada apa aja itu penyebab dari hipertensi? Yang pertama itu ada faktor genetik ya atau keturunan. Lalu yang kedua itu ada usia. Lalu yang ketiga itu ada kegemukan atau obesitas. Jadi kenapa obesitas itu dapat menyebabkan hipertensi? Jadi semakin bertambahnya massa tubuh kita atau berat badan kita, semakin banyak pula darah yang diperlukan untuk mengantar oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Sehingga di situ dapat menyebabkan kerja jantung itu meningkat. Lalu terjadilah tekanan darahnya naik dan menyebabkan hipertensi. Lalu yang keempat itu ada konsumsi alkohol. Jadi kenapa sih konsumsi alkohol yang mungkin berlebihan, keseringan? Sudah jelas ya, alkohol itu kan tidak baik untuk kesehatan. Nah, khususnya ini dapat menyebabkan hipertensi ya. Salah satunya dapat menyebabkan hipertensi. Jadi menurut American Heart Association, alkohol itu dapat meningkatkan lemak dalam tubuh. Lemak dalam darah maksudnya, mohon maaf. Lemak dalam darah sehingga dapat menyebabkan penumpukan lemak di dinding pembuluh darah arteri. Dan terjadilah hipertensi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Makanan yang dimakan secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kestabilan tekanan darah. Hipertensi dapat disebabkan karena tuntutan hidup serta cepat berpengaruh terhadap pola makan. Masyarakat saat ini lebih memilih makanan yang siap saji, yang umumnya rendah serat, tinggi lemak, tinggi gula, dan mengandung banyak garam. Pola makan kurang sehat memicu penyakit hipertensi, jantung, diabetes mellitus, dan bahkan obesitas. Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi makanan yang siap saji karena lebih murah dan tidak repot dalam menyediakannya. Padahal, masyarakat sendiri itu tahu bahwa makanan yang dijual adalah salah satu makanan yang tidak sehat, yang mengandung tinggi kadar garam, kadar lemak, bahan pelejat, bahan pewarna, dan bahan lainnya, sehingga dapat membahayakan kesehatan. Dilihat dari fenomena di atas, masih banyak masyarakat, terutama penderita hipertensi, yang kurang memperhatikan mengenai diet rendah garam. Jadi, masyarakat di sini belum patuh terhadap diet hipertensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang diet untuk hipertensi. Nah, diet merupakan salah satu cara untuk mengatasi hipertensi tanpa efek samping yang serius karena metode pengendaliannya yang alami. Nah, untuk membiasakan diri dalam membatasi asupan natrium, Anda bisa memulainya dengan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama, tidak menambahkan garam berlebihan pada masakan. Nah, yang kedua, hindari makanan dalam kemasan, terutama kemasan kaleng. Alasannya, makanan
makanan dalam kemasan mengandung natrium lebih tinggi daripada makanan segar. Nah, selanjutnya, batasi konsumsi daging menjadi hanya 6 ons per hari. Penyajiannya harus diimbangi dengan sayuran. Berikutnya, menambah porsi buah-buahan saat makan. Selanjutnya, mengganti cemilan kemasan dengan buah-buahan yang segar, yogurt, atau kacang-kacangan tanpa garam. Selanjutnya, pilih susu rendah lemak. Anda tetap boleh makan nasi, daging, dan susu. Hal yang harus diperhatikan adalah membatasi porsinya per hari. Nah, selanjutnya untuk makanan-makanan sehat yang perlu dimakan, yang pertama itu adalah sayuran. Ini dikonsumsi minimal 45 porsi per hari. Mengenai makanannya itu diantaranya adalah brokoli, wortel, tomat, ubi, dan sayuran berdaun hijau yang kaya akan vitamin, serat, dan mineral seperti kalium dan magnesium. Sajikan sayur sebagai menu utama, jadi bukan sebagai makanan pendamping. Lalu yang kedua ada beras dan gandum. Ini dimakannya maksimal 628 porsi per hari. Di antaranya ada beras, roti, pasta, dan sereal termasuk dalam kelompok beras dan gandum. Pilih gandum utuh seperti beras merah dan roti gandum karena mengandung lebih banyak serat dan nutrisi. Nah, gandum juga memiliki kandungan rendah lemak selama tidak dikonsumsi dengan mentega, keju, ataupun krim. Yang ketiga adalah buah-buahan. Ini minimal 4-5 porsi per hari. Sajikan buah-buahan sebagai cemilan. Jika tidak suka makan buah, olah bisa menjadi jus, terus tanpa tidak menggunakan gula. Jadi tidak boleh menggunakan tambahan gula, maksud saya ya. Lalu salah satu buah yang baik dikonsumsi penderita hipertensi adalah pisang. Pisang ini ya memang akan kaya kalium ya. Lalu keempat, daging, ayam, dan ikan maksimal 2 porsi per hari. Daging hewan merupakan sumber proteinnya, ada zat besi, seng, dan vitamin. Daging aman dikonsumsi penderita hipertensi asalkan tidak melebihi 6 ons per hari. Lalu selanjutnya dianjurkannya mengkonsumsi daging tanpa kulit yang diolah dengan cara direbus atau dipanggang, bukan digoreng agar daging tidak menjadi santapan tinggi kolesterol. Selain daging, ada juga dapat mengkonsumsi ikan salmon dan tongkol karena lebih sehat dan kaya akan kandungan omega 3 yang bermanfaat dalam menurunkan kolesterol. Yang kelima ada kacang-kacangan dan biji-bijian. Ini dikonsumsi 3-5 porsi per hari. Kacang-kacangan ini mengandung omega 3 dan serat yang bermanfaat dalam menurunkan resiko penyakit jantung dan menurunkan tekanan darah. Tapi di samping itu kacang-kacangan juga mengandung kalori sehingga disarankan makan secukupnya saja begitu. Yang keenam ada lemak dan minyak maksimal 2-3 porsi per hari. Dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak tak jenuh alias lemak baik ya. Yang ketujuh ada produk susu rendah lemak maksimal 2-3 porsi per hari. Susu dan produk olahannya seperti keju, yogurt merupakan sumber vitamin D, kalsium, dan protein. Pilih produk yang rendah lemak untuk menghindari konsumsi lemak berlebihan. Yang terakhir yaitu makanan manis maksimal 5 porsi per minggu. Kalian tidak perlu menghilangkan kebiasaan makanan cemilan manis, namun disarankan untuk memilih makanan manis seperti jelly agar-agar, lalu biskuit rendah lemak. Ya, saya melanjutkan materi dari teman saya tadi yang telah dipaparkan. Nah, di sini ada pengobatan tradisional. Untuk pengobatan tradisional sendiri yaitu ada beberapa ya. Di antaranya ada daun seledri, buah mengkudu, buah mentimun, melon, semangka, bawang putih, terus buah belimbing. Nah, untuk buah belimbing sendiri cara pengolahannya yaitu dengan cara kita memarut buah belimbing sampai halus, kemudian dipasak. Setelah dipasak kita saring menggunakan saringan yang halus, tuangkan ke dalam gelas. Setelah itu kita minum langsung minum gitu. Nah, untuk daun seledri
Untuk daun seledri yaitu caranya kita mengambil segenggam daun seledri lalu tumbuk sampai halus, kemudian saring pakai kain yang bersih, terus tuangkan ke dalam gelas lalu diminum ya, seperti itu. Nah, untuk bawang putih kita makan 3 siung bawang putih mentah di pagi dan sore hari secara teratur. Bawang mentah ya, bukan bawang mateng gitu. Nah, terus untuk buah mengkudu kita parut atau tumbuk ya sampai halus si buah mengkudu tersebut. Kemudian kita juga saring pakai kain atau kasa yang bersih. Setelah itu kita tuangkan ke dalam gelas, minum secara teratur. Selanjutnya ada buah semangka, buah melon dan mentimun, itu kita bisa memakan secara teratur. Itulah terkait materi diet pada pasien hipertensi, sangat menarik sekali. Selanjutnya ada diet pada pasien diabetes mellitus yang akan disampaikan oleh rekan-rekan pemateri. Mohon disimak bersama-sama untuk penjelasannya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Untuk pemateri saya persilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus itu suatu penyakit yang tidak menular tetapi penyakit keturunan atau menurun. Nah, penyakit DM juga suatu penyakit yang kadar gula darahnya meningkat akibat rusaknya sistem tubuh yang bertugas untuk memecahkan makanan. Nah, di sini juga ada beresiko tinggi yang terjadinya DM, diantaranya 1 gaya hidup, yang kedua itu riwayat keluarga DM, yang ketiga itu kegemukan, yang keempat itu kurang bergerak atau kurang berolahraga, yang kelima itu penyakit hipertensi, yang keenam itu riwayat kehamilan dengan kelahiran berat badan bayi 4.000 gram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diet yang penting bagi penderita DM. Yang pertama, diet rendah garam. Syaratnya itu yang pertama cukup kalori, yang kedua bentuk makanan sesuaikan dengan keadaan penyakit. Yang ketiga, jumlah garam sesuaikan dengan pembengkakan kaki, tangan, dan tekanan darah. Contoh menunya. Yang pertama, memberikan 1,5 sendok teh, beras 70 gram 1 gelas, telur 50 gram 1 butir, minyak 5 gram 1,5 sendok makan, dan tempe 2 potong sedang. Selanjutnya yang kedua itu diet rendah gula. Yang pertama, contoh menunya beras 100 gram 1 gelas, ayam tanpa kulit 40 gram 1 potong sedang, kacang hijau 20 gram 2 sendok makan, dan jeruk 2 buah. Selanjutnya yang ketiga, diet rendah lemak. Yang pertama itu contoh menunya memberikan beras 100 gram 1 gelas, selanjutnya telur 50 gram 1 butir, minyak 5 gram 1,5 sendok makan, tempe 2 potong sedang, dan yang terakhir tomat 2 buah. Selanjutnya syarat untuk diet rendah lemak, yang pertama tinggi vitamin, yang kedua mengandung protein dan karbohidrat yang tinggi, selanjutnya mengandung mineral yang tinggi, dan terakhir memberikan porsi makanan dalam keadaan yang kecil. Selanjutnya yaitu ada bahan makanan yang dianjurkan. Yang pertama yaitu ada sumber protein. Sumber protein ini terdiri dari ikan, daging ayam tanpa kulit, telur, tempe, tahu, oncom, kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, juga kacang kedelai. Kemudian ada sayuran yaitu ada kangkung, oyong, timun, tomat, labu air, kembang kol, juga sawi, juga seledri, kemudian terong. Selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahannya ini terdiri dari sari buah murni. Sari buah murni seperti jeruk, apel, pepaya, pir, jambu, juga belimbing. Kemudian ada susu rendah lemak. Nah, sumber lemak dalam jumlah yang terbatas yaitu bentuk makanan yang mudah dicerna, seperti makanannya itu diolah dengan cara dipanggang, dikukus, disetup, direbus, juga dibakar. Kemudian ada bahan makanan yang dibatasi. Yang dibatasi itu ya ada sumber hidrat arang seperti nasi tim, bubur, roti, gandum, pasta, jagung, kentang, ubi talas, ada sereal, juga mie,
ketan, juga makaroni. Kemudian ada sumber protein hewani tinggi lemak jenuh seperti kornet, sosis, juga sarden. Kemudian ada pun sayurannya. Tetapi di sini sayurannya yaitu bayam, buncis, daun melinjo, daun singkong, daun ketela, jagung muda, kapri, juga kacang panjang. Adapun buah-buahannya seperti nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, juga sawo. Kemudian makanan yang digoreng juga yang menggunakan santan kental. Adapun juga bahan makanan yang dihindari seperti gula pasir, gula merah, gula batu, kemudian madu. Adapun makanan atau minuman manis seperti abon, dendeng, kue-kue manis, selai manis, susu kental, juga es krim, ada coklat, ada juga permen. Kemudian bumbu-bumbuan seperti bumbu kecap, saus tiram. Kemudian buah-buahan yang manis dan juga diawetkan seperti durian, nangka, manisan buah, juga tape. Dan yang terakhir ada minuman yang mengandung alkohol. Itulah dia terkait materi pemberian diet pada pasien hipertensi dan juga pada pasien diabetes mellitus. Materi ini akan sangat bermanfaat jika kita mendengarkannya, memahami dan juga mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dari saya dan juga rekan-rekan pemateri. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.